Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Human semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian nonton podcast ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Tamaro. Di sini aku host baru di Ruang Tangga Prasa ini. Tapi yang pasti aku nggak sendirian nge-host. Karena aku akan ditemenin sama host ibu kota yang udah melalang buana nih di Tangga Prasa. Boleh suaranya sedikit Mas Dendi? Apaan sih host ibu kota apa? Sorry ya Happy Human, ini host baru, biasanya memang suka mengada-ngada. Tapi betul. untungnya obrolan kali ini bukan mengada-ngada ya Tamaro. Iya, karena kita mau ngobrolin dinasti politik bareng tentu saja yang sudah bersama kita Abdul Haris Semendawai, abang kita semua, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM. Halo Bang Dawai. Halo, Iya. selamat siang ya. Iya, Ya, selamat siang selamat Bang siang. Dawai. Sebenarnya nggak perlu disebut sih Pak. Kayak gitu. Karena tayangnya juga nggak mesti siang kita Bang gitu. Ditontonnya juga nggak mesti siang ya Mas Dendi ya. Nah, betul. Bang Dawai kira-kira gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, senang bisa jumpa dengan Mas Dendi dan Mbak Romano untuk acara ini ya. Tamaro. Tamaro, Pak. Iya. Emang agak sulit Pak. Tamaro pengalamannya. ya. Betul. Kita akan ngomongin dinasti politik yang sekarang ini lagi ramai banget. Kemarin Mas Dendi di aplikasi X itu ini lagi viral banget soal dinasti politik ini. Itu sebenarnya apa sih Bang dinasti politik itu? Ya, dinasti politik itu kan biasa sering kita dengar ya. Dan banyak orang menolak ya dinasti politik ini karena itu kan sistem pemerintahan yang dari keluarga gitu ya. Jadi misalnya ayahnya jadi gubernur, setelah itu kemudian turun ke anaknya atau turun lagi ke istrinya gitu. Jadi model-model dinasti politik ini model-model seperti sistem pemerintahan di kerajaan gitu ya. Meskipun bedanya kalau kerajaan itu kan tanpa pemilihan ya. Tetapi kalau dinasti politik di era modern ini tetap melalui pemilihan, tetapi seringkali proses pemilihannya pun mengalami degradasi esensi pemilihan. Sehingga dinasti politik itu akhirnya yang tadinya keluarganya, ayahnya atau ibunya yang menjadi penguasa bisa turun ke anaknya misalnya. Seperti itu. Nah, mau tanya nih Bang, kira-kira apa sih sebenarnya bedanya dinasti politik nih sama nepotisme sih Bang? Kalau dinasti politik itu kan biasa langsung ada hubungan darah ya. Iya. Jadi dari dari ayah ke anak atau kepada istri, hubungan darah atau hubungan keluarga ya. Sedangkan nepotisme itu dia lebih luas. Jadi tidak hanya keluarga, bisa juga saudara yang hubungannya agak jauh ya, atau karena kekerabatan yang lain, hubungan etnik mungkin ya, atau pertemanan dan lain sebagainya. Tetapi intinya nepotisme ini memberikan kesempatan yang lebih kepada pihak tertentu yang ada kedekatan dengan seseorang tersebut tanpa memperhatikan kualitas dan seringkali menutup ruang untuk adanya proses kompetisi ya. Jadi menutup ruang untuk kompetisi gitu. Di situ tadi mungkin ya degradasi esensinya ya Bang ya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin degradasi dari esensi berpolitik tadi, ini pasti ada nggak sih kaitannya dengan hak asasi manusia itu? Oh, sangat erat sekali hubungannya karena kan ini kan terkait dengan, kalau kita bicara dinasti politik ini terkait dengan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Dan hak untuk dipilih dan memilih ini sebenarnya kan hak asasi manusia. Harus diberikan kesempatan kepada semua orang
secara sama, setara, dan tanpa diskriminasi. Nah, tapi dinasti politik itu sendiri kemudian seringkali menutup ruang kesempatan kepada orang lain gitu loh. Dengan berbagai rambu-rambu yang dibuat seringkali yang mempersulit dilakukannya kompetisi secara sehat. Sehingga seorang yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk ikut berkompetisi, tapi karena dibuat rambu-rambu sedemikian rupa, sehingga peluang untuk ikut berkompetisi itu tertutup, yang terbuka hanya dari pihak yang memiliki hubungan relasi dengan penguasa. Nah, itu sebenarnya yang sangat merusak ya dan melanggar hak asasi manusia. Nah, padahal kita tahu kan hak politik ini kan hak dipilih dan memilih. Ini kan sangat terkait erat dengan demokrasi. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat kan gitu. Jadi tetapi karena sudah dibuat sedemikian rupa aturan-aturan, mekanisme yang mempersulit hal tersebut, sehingga peluang untuk ikut berkompetisi bagi semua orang itu menjadi sangat sulit dilakukan. Gitu. Jadi setiap orang itu akhirnya tidak punya posisi yang sama gitu Pak ya, dalam lomba lah istilahnya, dalam lomba yang sama dia kemudian posisinya berbeda. Mungkin ada yang maju duluan gitu sebelum garis start gitu. Jadi seperti kayak gitu ya Tamaro ya. Iya betul. Tapi gini Pak, ini kan di zaman modern ya, dan mungkin aku nggak mau ngomong Indonesia sih, tapi mungkin di negara lain juga ada praktik-praktik seperti ini gitu. Siapa tahu ada case yang sama. Iya, gitu siapa ya, ada case yang sama, tapi negara itu ya fine-fine aja gitu sekarang gitu. Itu gimana Pak? Memang ada kan? Iya, sebenarnya kan dalam batas-batas tertentu dinasti politik itu bisa saja dilakukan sepanjang memang mekanismenya dilakukan secara fair dan tidak ada kong kali kong gitu ya, tidak ada permainan di belakang layar gitu yang menutup ruang bagi pihak lain untuk ikut berkompetisi. Misalnya contoh di Amerika itu George Bush ya. Di Amerika misalnya George Bush senior, kemudian beberapa tahun kemudian anaknya George Bush junior yang menjadi presiden. Itu kan kalau kita lihat masih ada hubungan. Nah, tetapi kan orang tidak mengungkap tidak mengangkat isu dinasti politik ini gitu. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita lihat ada misalnya gubernur, tahu-tahu anaknya setelah 2 periode dia menjadi gubernur, anaknya mencalonkan diri menjadi gubernur. Nah, dianggap pada saat pencalonan ini orang tuanya mengkondisikan sedemikian rupa sehingga peluang anaknya menjadi menang ini menjadi lebih besar karena bisa mendapatkan fasilitas yang lebih dibanding yang lain. Makanya pernah di Indonesia itu ya ada dibuat undang-undang nomor 18 tahun 2015 kalau tidak salah. Itu terkait dengan pemilihan pilkada ya. Di mana di sana ada larangan untuk anak atau keluarga dari pihak yang masih berkuasa ini, petahana ya, untuk tidak mencalonkan dalam posisi yang sama dari petahana itu dengan jeda waktu 5 tahun. Gitu. Jadi dikasih waktu 5 tahun, barulah keluarga, entah itu anaknya, istrinya atau saudaranya yang ingin mencalonkan pada posisi yang sama tersebut baru diperbolehkan. Nah, artinya apa? Di Indonesia potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan dan memberi ruang yang lebih besar bagi pihak keluarga pada saat berkompetisi itu ada. Makanya sampai terbit undang-undang nomor 18 tahun 2015 tadi gitu. Nah, jadi karena praktik dinasti politik ini di beberapa daerah itu kan terjadi. Nah, ini yang sebenarnya coba dihindari dengan melakukan pengaturan tersebut. Tetapi aturan itu kan kemudian di judicial review ya. Di judicial review yang akhirnya kemudian aturan tersebut dibatalkan dengan alasan juga itu melanggar hak asasi manusia.
Gitu. Iya. Jadi rumit juga ya. Jadi rumit. Satu sisi ini ngomong melanggar HAM, yang ini juga ngomong melanggar HAM. Ini gimana nih milihnya ini Tawaruk? Tapi kalau menurut Bang Dawa aslinya itu gimana sih Bang? Kalau kita ngomongin ini kan sebagai wakil ketua eksternal Komnas HAM nih, posisinya Komnas HAM ini gimana? Menganggap itu melanggar HAM atau justru sebaliknya? Betul. Dinasti politik itu. Jadi dinasti politik sebenarnya sepanjang itu dilakukan dengan tata aturan yang Benar. fair ya, yang benar, itu sebenarnya nggak ada masalah. Ada masalah ya. Menghalangi orang untuk maju itu kan bermasalah gitu ya. Kalau dia memenuhi syarat tapi karena dia ada hubungan dengan petahana terus dilarang, itu juga bermasalah gitu loh secara hak asasi manusia. Nah, tetapi kalau kemudian karena dia petahana, kemudian dia punya fasilitas yang lebih dibanding kandidat lain, kemudian disalahgunakan, itu yang nggak boleh kan gitu. Iya. Dan itu yang seringkali kita sulit proses penegakan hukum pun kalau misalnya terjadi pelanggaran ternyata sulit untuk ditindak gitu loh. Nah itu sehingga kemudian penyalahgunaan kekuasaan itu sepertinya bisa dilakukan dan sangat menguntungkan pihak yang dekat dengan kekuasaan. Nah itulah yang kemudian menjadi sebenarnya nggak boleh itu. Jadi dinasti politik itu tidak boleh karena peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan, peluang untuk memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi ini menjadi lebih besar gitu dibanding dengan saingan-saingannya, sehingga potensi dia untuk menang juga menjadi besar. Iya. Wah, aku baru tahu juga ini, baru informasi bahwa ada undang-undang yang di judicial review gitu mengatur tentang itu, malah di judicial review makanya dibatalkan ya, Bang. Tamara mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Terus juga mau tanya kalau misalnya tadi kan udah soal posisi Komnas HAM nih Bang. Nah kira-kira terkait dengan isu dinasti politik ini, kira-kira apa aja sih Bang yang udah dilakukan sama Komnas HAM sendiri? Ya selama ini kan Komnas HAM selalu menyuarakan ya bahwa kesempatan untuk dipilih dan memilih itu harus diberikan kepada semua orang yang memenuhi persyaratan itu ya. Artinya tidak boleh ada pembatasan yang dapat mengurangi penggunaan hak tersebut. Nah itu yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM juga melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan berbagai pemilu ya. Dari tahun ke tahun itu selalu dilakukan untuk mencegah jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan, terlebih kalau ada kompetisi yang di sana melibatkan dinasti politik gitu ya. Karena itu kan ruang mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan itu menjadi lebih besar. Nah inilah yang dipantau oleh Komnas HAM dengan harapan bahwa agar tidak terjadi nih kompetisi yang tidak fair itu tidak terjadi gitu. Nah sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia juga bisa terus dilakukan. Yang perlu kita jadikan catatan bahwa apabila nepotisme dan dinasti politik dan nepotisme ini dibiarkan begitu saja, potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu kan menjadi besar. Korupsi bisa jadi juga akan merajalela gitu ya. Nah karena itu kan penegakan hukum juga harus terus kita dorong gitu. Pembuatan aturan main yang jelas, yang sederhana, yang mudah dipahami itu juga perlu dilakukan gitu. Jadi di sini peran dari Komnas HAM untuk melakukan pengawasan, untuk mengingatkan, peran dari masyarakat juga termasuk rekan-rekan pemirsa, apa istilahnya di sini tadi? Happy human, Pak. Happy human untuk ikut melakukan pemantauan ya, dan juga ikut mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk betul-betul memastikan agar proses pemilu itu berjalan dengan fair gitu. Dan bila yang terpilih itu melalui suatu proses pemilihan yang benar, ya insya Allah nanti kan akan berdampak baik juga bagi masyarakat. Tetapi kalau sejak awal proses pemilunya sendiri sudah diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan,
dan kita nggak tahu nanti dampak kepada masyarakat bisa jadi akan menjadi buruk gitu ya. Misalnya praktek KKN-nya akan semakin merajalela, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme akan semakin merajalela, dan pada akhirnya juga bisa jadi malah akan menutup ruang bagi masyarakat untuk berekspresi misalnya ya, dan lain sebagainya. Biasanya kan begitu, kalau terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, untuk menutupi perbuatan tersebut agar tidak dikritik oleh publik, biasanya ruang publik untuk berekspresi juga ditutup, dibatasi, bahkan bisa jadi akan muncul berbagai bentuk kriminalisasi dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Jadi sebenarnya dampaknya sangat besar sekali gitu. Karena itu sejak awal memang kita harus selalu mengingatkan bahwa hati-hati dengan dinasti politik, hati-hati dengan nepotisme. Bahkan kita tahu bahwa di tahun 98 salah satu TAP MPR yang dikeluarkan itu adalah TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini sebagai salah satu bentuk koreksi atas praktek yang terjadi di masa Orde Baru. Nah, mengingat rusaknya negara karena praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka lahir TAP MPR tadi. Nah, jangan sampai ini terulang gitu loh. Di masa sekarang ini yang kita anggap sudah merupakan pemerintahan yang lahir dari koreksi praktek di masa Orde Baru, itu jangan sampai terulang lagi di masa yang sekarang ini gitu. Waduh, serem juga ya dampaknya ya. Ya, implikasinya banyak banget ya Mas Dendi. Wah, kita bakal susah bikin podcast nanti. Iya kan? Orang sampai ruang ekspresi kita itu loh bisa kena. Dibatasi atau bahkan bisa juga ditutup ya Mas Dendi kalau misalnya itu merajalela nantinya gitu. Semoga enggak ya Mas Dendi. Semoga saja. Ya, semoga. Terakhir Bang Dawai, mungkin Tamaro juga ada pertanyaan terakhir. Boleh dari Mas Dendi? Oh, udah. Oh, aku? Iya. Mungkin pertanyaan closing kali ya Mas Dendi. Iya, boleh. Oke, mau tanya Bang Dawai, kira-kira apa sih kesimpulan atau mungkin pesan-pesan untuk Happy Humans nih terkait dengan dinasti politik ini gitu? Apa yang kira-kira bisa disampaikan untuk Happy Humans sih, pendengar kita setia. Ya, sekali lagi saya ingin tegaskan kepada Happy Human ya, bahwa dinasti politik itu harus terus kita pantau ya, jangan sampai praktek dinasti politik ini meluas, karena tidak menutup kemungkinan dinasti politik ini akan berpotensi pada tadi ya, penyalahgunaan kekuasaan, akan terjadi praktek korupsi dan lain sebagainya ya. Dan juga bila pemimpin yang lahir itu hasil dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga hasil dari dinasti politik, bisa jadi dia tidak akan memprioritaskan kepentingan publik ya untuk menjadi program pembangunannya, program pemerintah, tapi bisa jadi akan lebih memprioritaskan kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarga. Nah, jadi jangan anggap bahwa ini persoalan orang lain nih. Ini persoalan kita semua, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus menjaga dan juga mempertahankan sistem demokrasi yang sudah dipilih oleh founding fathers kita untuk Indonesia, karena demokrasi inilah yang terbaik gitu. Mantep banget nih Bang Dawai nih, oplos lah buat Bang Dawai. Tapi ini aku menarik kesimpulannya gini sih, jadi sebenarnya kalau di Undang-Undang HAM itu kan setiap orang itu berhak untuk dipilih dan memilih gitu, dan itu jangan sampai jadi setiap orang yang dekat dengan relasi kuasa yang dipilih dan memilih gitu ya kan. Betul. Jadi itu Happy Human pesan kita lah yang bisa kita simpulkan hari ini. Happy Human bisa nih, kalau Happy Human pengen ngasih feedback ke kita, bisa kirim email ke tanggaprasa@komnasham.go.id, dan terus ikuti media sosial kita
Di Instagram apa, Tamaro? Di Instagram @komnas.ham, di X juga ada nih Mas Dendi, itu @komnasham. Jadi boleh banget kalau misalnya mau kasih feedback atau masukan apapun bisa banget lewat media sosial kita. Facebooknya ada nggak? Facebooknya ada juga, Komnas HAM. Dan YouTube channel Komnas HAM, ikuti terus. Atau kalian bisa komen langsung di bawah nih tentang tentu terkait ini ya, jangan yang lain. Terus kita juga ada live chat. Betul banget live chat Mas Dendi. Di website kita tanggaprasa.id setiap hari Senin sampai Jumat maksudnya. Senin sampai Jumat setiap jam 1 sampai jam 3. Silakan Happy Human tanya-tanya di sana. Pasti mudah-mudahan ada yang balas. Akan direspon ya Mas Dendi. Pasti ada lah. Gitu Mas Tamaro, ada tambahan lagi? Cukup Mas Dendi, dari aku sih cukup. Oh gitu ya, berarti sampai jumpa di episode Tanggap Rasa berikutnya. Happy Human, dadah. Terima kasih Mas. Ya,